Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas atau menceritakan pengalaman saya mengkonseling anak sensing yang bermasalah. Sejatinya sensing itu sedikit yang bermasalah asal pola asuhnya benar, yaitu menekan dan bersyarat. Kemudian dia selalu ditampilkan dengan akhlakul karimah kedua orang tuanya. Mudah-mudahan dia akan terjaga karakternya. Tetapi manakala dia sering dipertontonkan atau diperdengarkan ya kegiatan akhlak atau ucapan yang buruk, dia langsung mengcopy paste dengan cepat ya. Sehingga ketika anak ini dari kecil ya, sekitar usia SD atau usia 5 tahun 6 tahunan sering mendapatkan kalimat-kalimat buruk dari orang tua maupun lingkungannya, nanti ketika masuk usia SMP dia akan sering mengucapkan kalimat itu dan menjadi karakter gitu. Repotnya anak sensing ketika salah asuh. Kenapa menjadi karakter? Karena dari kecil dia misalnya diberi omongan yang buruk, kalimat kotor begitu, dia mengcopy paste ya, dia hafalkan, melekat di otaknya sampai dewasa melekat terus. Ada dua kasus yang saya tangani, yang pertama akan saya sampaikan saat ini, yang kedua nanti di video berikutnya. Jadi saya mendapatkan klien seorang ibu mengeluh anaknya sering bicara kotor. Kemudian saya ke rumahnya, mulai mengkonseling, bincang-bincang santai gitu. Tapi belum dapatkan data saya. Kemudian ke bapaknya ya. Setelah ngomong ibunya, ibunya tak minta masuk, saya ketemu bapaknya. Bapaknya ini punya angkot ya, berarti dia sopirin sendiri. Dan salah satu pelanggannya adalah anak-anak sekolah, termasuk anak dia ya. Anaknya masih kelas 2 SD. Kemudian saya tanya begini, putranya ketika sekolah di SD tersebut bicaranya kotor-kotor enggak Pak? Enggak Pak Sofyan. Terus kemudian saya minta maaf, mohon maaf Pak ya, kalau di sekolah anak ini tidak berbicara kotor, berarti dia meniru bicara yang jelek itu ya di rumah atau di luar rumah. Mohon maaf Pak, saya tidak bermaksud untuk apa ya, menjudge atau menuduh Bapak untuk menuduh Bapak berbicara kotor, tetapi ini secara logika begitu. Kemudian saya mewawancara, mengkonseling neneknya anak tersebut, berarti ibu kandungnya bapaknya anak tersebut ya. Ibu kandungnya bapaknya berarti neneknya anak itu. Saya ngobrol itu. Nah ini sudah mulai ada kejanggalan. Pak, saya sering marah pada anak saya. Contohnya apa Bu? Anak saya itu kalau membuat kopi ya, misalnya coffee make itu sudah ada gulanya Pak Sofyan. Itu dikasih gula banyak, saya omelin. Bu tolong ya, dia sudah dewasa, putranya sudah dewasa, sudah punya anak 2 atau 3 waktu itu ya, 3 kayaknya, punya anak 3, berarti cucu ibu juga 3. Kalau hal-hal kecil kayak gitu, udah usah ditegur ya, namanya orang sudah jadi bapak sering ditegur oleh orang tuanya gitu kan dia nggak nyaman, kecuali kalau dia ketahuan tidak sholat misalnya Jumat malah narik angkot terus tidak sholat Jumat, tak sholat Jumat ya, ini ya silakan ditegur. Oh gitu Pak Suwana ya. Sampai di sini saya belum dapatkan benang merahnya, besoknya saya ketemu ibunya lagi. Bu, gimana itu kehidupan suami ibu dengan orang tuanya? Itu masalah Pak Sofyan. Masalahnya gimana? Bapak mertua saya ya, ini ibunya cerita ya. Bapak mertua saya itu orangnya tegas dalam mendidik anaknya, artinya mendidik suami dia ya. Tetapi ibu mertua saya sukanya memanjakan. Ya, sudahlah nggak usah ikut bapakmu, ikut ibu saja. Kamu tidak perlu belajar keras, sudah sana saja dan seterusnya. Yang intinya pendidikannya bertolak belakang, bapaknya bagus, ibunya kurang bagus. Maka dengan seperti ini ya rekan-rekan ya, jangan sampai terjadi kita orang tua tidak kompak seperti ini. Ketika tidak kompak ini berarti apa? Anak ikut cenderung kemana? Ke yang enak. Karena ibunya enak, nggak ada aturan ya, melanggar ini tidak apa-apa, itu tidak apa-apa. Akhirnya ya anak ini dekat dengan ibunya dan karakternya menjadi kurang baik. Nah, ketika sudah nikah ya, kedua orang tua tadi masih hidup ya, berarti kakek neneknya si anak tadi masih hidup, si istri dari berarti menantu ya, atau ibunya anak kecil tadi itu
masih sering diskusi dengan mertuanya. Mertua yang laki-laki bilang kepada si ibu ini karena ibumu seperti ini, ibu mertuamu itu memanjakan suamimu, jadi dia ya hari ini sulit dikendalikan. Tibalah saatnya si kakek tadi ya, mertua dari ibu tadi itu meninggal, dan ternyata suami dari ibu tadi masih belum bagus karakternya. Si nenek ya sudah akhirnya merasa ternyata anaknya ini karakternya nggak bagus, padahal yang menyebabkan itu adalah si nenek itu sendiri. Maka mulai hari itu setelah suaminya meninggal ya, si kakek meninggal, si nenek mulai tegas, mulai agak keras pada anak laki-lakinya itu atau kepada bapaknya anak tadi itu. Nah karena si bapaknya dari anak ini sudah terbiasa dimanjakan oleh ibunya, oleh si nenek tadi, tetapi tiba-tiba si nenek begitu suaminya meninggal, dia jadi keras dan tegas kepada anak tersebut, ya dia berontak. Ketika berontak, si nenek ngomel-ngomel, si bapaknya ini, si anaknya ini ya, menjawab dengan kalimat kotor. Ketika anak ini menjawab dengan kalimat kotor, ditiru oleh putranya. Jadi neneknya memanjakan anak laki-laki ini punya anak, berarti cucunya nenek ini ya. Nenek ini memanjakan putranya ini sampai sudah menikah masih dimanjakan. Ketika suaminya nenek ini meninggal ya, menyadari bahwa anaknya karakternya gak bagus, dia mulai menekan, tapi karena ini sudah terbiasa dimanja oleh ibunya, ya ditekan dalam waktu mendadak tidak bisa. Akhirnya sering cekcok, ini mengeluarkan kalimat kotor kepada ibunya, didengar anaknya niru kalimat kotor. Jadi cucunya berkata-kata kotor itu niru bapaknya, karena bapaknya ditekan oleh neneknya atau oleh ibunya bapak tersebut. Gimana rekan-rekan? Saya sering dalam training itu mereka jadi mencari akar masalah. Akar masalahnya di mana itu ya? Dari bapaknya anak itu atau neneknya? Setelah saya analisa, ya sumber masalah di neneknya. Akhirnya neneknya saya nasihat terus, "Nek ya, ibu jangan ngomong yang terlalu menekan kepada putranya. Dia sudah dewasa, putranya sudah 3 ya. Apalagi hal-hal kecil kok diributkan ya. Membuat kopi gulanya terlalu banyak juga dimasalahkan, janganlah, kecuali dia melanggar syariat, tidak sholat, tidak puasa Ramadan, silakan dia ditegur. Tapi kalau hanya hal-hal kecil tidak perlu dipermasalahkan." Neneknya sudah ngikut saya, berarti alhamdulillah sudah kondisi rumah itu sudah membaik. Ini catatan, nenek, kemudian suami istri ini, anak dan menantunya beserta cucunya itu satu rumah ya. Agak melebar sedikit, tolong kalau rekan-rekan masih satu rumah dan orang tua dan mertua atau mertua dan Anda sudah punya putra, tolong segera kontrak saja. Kenapa? Karena di seluruh dunia ini saya belum pernah mendapati seorang kakek atau nenek yang dia tidak memanjakan cucunya. Nanti kalau orang tuanya sudah polasinya tepat ya, pas, adil, tetapi kakek neneknya memanjakan anaknya ini ya, berarti memanjakan cucunya, maka cucu ini akan cenderung kepada kakek dan neneknya karena enak. Kalau sudah seperti ini, pola asuhnya ada 2 versi, anak jadi bingung, anak akan mengikuti kakek neneknya yang lebih longgar. Ini akan jadi masalah di kemudian hari. Maka tibalah saya menasihati bapaknya dengan kalimat yang lemah lembut. Saya juga mengatakan kita berarti saya juga kena. Saya bilang begini, Pak, anak itu seperti cermin. Kalau jidat kita kasih warna hitam, cerminnya kan juga hitam seperti itu. Maka dalam keseharian kita sebagai bapak ini, misalnya kita rajin ke masjid, anak kita juga rajin ke masjid. Kalau kita omongnya baik-baik, suka baca Quran dan seterusnya, maka anak kita juga akan ikut kita. Tetapi kalau kita ngomongnya maaf ya, kelepasan ngomong yang tidak bagus, nah maka ya anak itu juga akan ngomong yang jelek. Sehalus itu saya menasihati bapaknya, tetapi kayak tersinggung dia. Kebetulan ini tetangga dekat. Besoknya istri komplain pada saya, "Bah, habis konseling tetangga itu seperti apa?" Ya saya standar aja nih. "Oh, itu ketemu saya nggak mau nyapa, berarti dia marah dengan kita." Nggak apa-apa lah.
Terus saya bilang ke istri ini, saya sebetulnya ilmu konseling saya tertinggi itu bukan Stephen, adalah sebuah hadis ya. Nanti kalau rekan-rekan yang hafal hadis ini dan saya salah ucap atau salah menerjemahkan, tolong saya diingatkan ya. Saya bukan anti kritik, saya terbuka terhadap semua masukan rekan-rekan asa itu untuk kebaikan saya dan kebaikan umat Islam ya. Hadisnya ini nih, al arwahun junudun mujanadah fa in aroha minha iktalafa wa matanakaro minha ikhtalafa. Artinya kurang lebih, roh itu seperti tentara, kalau cocok dia bersatu, kalau nggak cocok mereka akan berpisah. Artinya apa? Ketika kita mengonseling ke seseorang, hati kita bersih, meskipun itu ucapan kita agak nggak enak didengar, kemudian dia tersinggung di awalnya, nanti seiring dengan berjalannya waktu, roh saya ini di luar sana, di alam roh itu, ketemu dengan rohnya bapak tadi. Dia kan marah tuh dengan saya, nggak punya tegur sapa saya, nggak mau bertegur sapa ke istri juga. Nanti roh saya dan roh dia itu akan ketemu di alam sana, mereka akan ketemu, bincang-bincang. Oh ternyata maksudnya Pak Sofyan itu baik, Pak Sofyan itu hatinya bersih, ingin menasihati Anda. Setelah proses itu terjadi, ketemunya roh itu nanti, ya setelah itu biasanya orang itu jadi baik lagi kepada saya, meskipun saya tidak pernah menegur sapa, tidak pernah bertemu, dan tidak pernah menasihati lagi. Alhamdulillah, yang saya yakini di hadis itu terjadi. 3 bulan kemudian dia dengan naik angkotnya itu mengantar anak saya masih kecil dari sholat Jumat pulang ke rumah ya, jaraknya sekitar hampir 1 kilo ya. Berarti dia sudah baik pada saya karena mau mengantar anak saya dari masjid ke rumah. Saya japri ibunya anak itu, Bu gimana putranya? Alhamdulillah Pak Sofyan, dia sudah baik, sudah gak pernah mau kotor lagi. Saya ke rumah sana, anak itu Masya Allah akhlaknya. Saya datang, rumahnya masih diperbaiki, kursinya kotor, diambil lap bersih, kasih air. Pak Sofyan sebentar saya lap dulu semua, dilap semua itu kursi sofa itu. Saya elus kepalanya gitu, Mas, anak solih ya, mondok ya. Alhamdulillah dia naik kelas 2 ke kelas 3 langsung mondok ya, di pondok pesantren ya, di sebuah kota ya. Jadi dia kelas 3 sudah mondok sampai insya Allah sampai sekarang ya. Demikian rekan-rekan, bagaimana saya menangani berbagai kasus di lapangan. Saya tetap menggunakan juga Islam, apakah hadis, apakah ayat, apakah sirah nabawiyah ya, kejadian di sejarah Nabi Muhammad SAW itu saya pakai. Tetapi tetap saya kombinasi dengan Stephen, dua-dua ini saya pakai terus ya, kombinasi sehingga hasilnya bisa maksimal. Demikian rekan-rekan semua, kalau mau bertanya silahkan japri, boleh di WA saya atau komen di kolom komentar, insya Allah nanti akan saya jawab. Kalau jawabannya panjang ya akan saya buatkan videonya ya, biar bisa dinikmati dan diambil hikmahnya untuk banyak orang. Demikian dari saya, bersambung lagi nanti ke kasus yang kedua masih di anak sensei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.